Discord tadi, sorry. Oke. Hanya pelan share screen. Nah, ini tadi yang aku ceritain dikit. Prakteknya. Database week 2. Kita kemarin kan udah masuk ke alter job. Di sini kita akan ini dikit tentang alter, habis itu view. Jadi view sebenarnya kayak background-nya dulu. Kita kembali dari materi kemarin tentang alter dan create. Jadi kalau misalnya create itu kan kalau kita mau bikin table baru dalam satu skema, dalam satu database. Ingat kalau dari hierarkinya paling tinggi itu database, turun dikit itu skema, turun lagi itu table. Terus kalau misalnya table pakai apa? Pakai DDL, Data Definition Language. Nah, di sini dia pakai MySQL, pakai SQL. Karena kalau misalnya paling mendekati ujian pakai SQL Server, tapi nggak beda jauh. Ini kan kayak ini, ya kurang lebih sama lah. Ingat strukturnya kalau misal create table, spasi nama, buka kurung. Nah, ini kemarin ada yang nanya di DM tapi keselip itu chatnya. Jadi kok di sini ada yang buka kurungnya itu di samping, ada yang di bawah. Nah, itu nggak masalah sebenarnya. Karena kalau ada orang iseng bikin codingan kayak create company ID integer primary key koma terus sampingnya sampai itu panjang banget kayak pakai notepad yang di drag ke kanan tuh itu bisa juga. Cuma orang lain yang baca ngamuk, ini kenapa gini? Jadi biasanya di enter tab. Jadi biasa kalau udah tab sekali enter udah ngikutin kok. Nah, terus udah habis kita cek create itu drop untuk delete. Nah, terus ini ada if exist. If exist itu kalau misalnya ada. Kemarin kan pakai tanda kurung tuh, if exist. Ternyata malah error. Ternyata memang apa ya? Kesalahannya itu kemarin adalah pakai tanda kurung. Padahal harusnya nggak boleh pakai kurung. Jadi if exist, drop table, if exist, create table, if exist. Kalau misalnya ada dibuat, kalau nggak ada error. Terus kok kan kalau misalnya ada di kalau misalnya nggak ada, misalkan kayak apa ya? Create if exist, bla 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 bla. Kalau misalnya udah ada gimana? Ntar ketemunya error. Kan itu simple kok, cuma satu ini aja. Nah, kalau kita pakai if exist itu nanti hasilnya skip. Kalau misalnya udah ada gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada error, cuma satu error masalah. Cuma kalau kayak kemarin tuh kita script yang panjang banget, satu error tuh bisa, wah ini gara-gara apa ini? Jadi pada pusing. Jadi itu lebih mudah. Nah, terus yang kemarin kita nyambung di alter table. Terus sebelum kita masuk alter, kan pasti ada, kalau misalnya kita pindah dari Postgre ke SQL Server kayak gimana nih? Bakal berubah drastis ya? Drastis sih enggak, perubahan ada tapi dikit-dikit. Jadi karena itu kita coba dulu kita coba install Postgre dulu. Kalau misalnya Postgre-nya sama di Weaver nggak bisa kak, oke, kita baru pindah ke SQL Server. Karena ini di sini materinya juga
sih. Kita lihat di sini alter error. Ini ya. Alter table. Ini juga ada sih di sini. Oh, alter skema, table, add column, drop column. Ini add column, drop column. Sama aja sebenarnya. Karena SQL tuh nggak apa ya, misalnya nanti Python tuh kan bisa dibilang tuh kalau Python itu tool serba bisa. Jadi apa ya, lebih lebar makanya. Lebar gimana? Nggak standar sih, tapi banyak variasinya. Sedangkan kalau misalnya kita SQL, ya udah paling ya cuma beda dikit sintaksnya. Tapi kalau Python kan mau library ada yang paling sering NumPy sama Panda kan agak beda-beda semua. Kalau R masih lebih terstruktur. Oke, sekarang kita akan lihat alter table. Nah, kemarin kita alter apa aja bisa kita lakukan di sini. Kita bisa nambahin kolom, drop, jenis data, rename, kolom table. Untuk sekarang kita masih pakai di Beaver. Kak, izin tanya. Ya, monggo, monggo. Silakan, silakan. Di PostgreSQL alternya dia nggak bisa mindahin ini ya Kak? Mindahin kolom urutan kolom ya? Urutan kolom, kalau nggak salah nggak bisa ya. Apa nggak lupa-lupa dikit. Kalau nggak salah sih nggak bisa sih order. Coba. Seperti biasa, biar tidak sesat. Lagi kita buka. Ganti atribut number. Oh, kita harus recreate untuk Postgre nggak bisa ternyata. Ya sebenarnya bisa sih. Dan bisa nggak bisa itu adalah sebuah apa ya? Sebuah bold statement apa ya? Bisa nggak bisa kan tergantung seberapa niat kita. Tapi kalau misalnya pindahin itu dia kayak automatically generated. Kalau misalnya mau pakai agak hard way sih, tapi bisa, tapi harus drop, move, atau table dibuat ulang. Jadi jawaban straight to the point-nya nggak bisa, tapi jawaban panjangnya bisa dengan niat yang tidak sebanding dengan effort. Gimana? Apakah menjawab? Oke, makasih Kak. Berarti dia kalau nggak dibikin ulang tabelnya, ya dibikin kolomnya digeser-geser sendiri manual ya Kak? Iya, betul. Oke. Tapi kalau mau nanya deh, kalau misalkan digeser-geser gitu, itu kan kalau apa ya? Kalau nggak ada data, kalau ada datanya berarti di recreate lagi dong, dimasukin lagi, di value lagi. Iya, betul. Atau ini, atau alternatifnya lagi itu kita pindahin ke table baru. Jadi kita migrasi data istilahnya. sorry. Data basic. Oke Kak, makasih.
Tes. Nah, sorry tadi ada ini. Oke, jadi gimana? Oh, aku ambil contoh yang apa hard work yang sebenarnya kurang apa istilahnya nggak sebanding dengan ininya. Jadi kayak bisa, apakah bisa? Bisa. Apakah effortnya sebanding dengan hasilnya? Nah itu it depends. Nah, aku ambil contoh yang biasanya kalau ini ya data backup migration sih biasanya. Jadi misal nih kita punya apa besar ini sekali. Up. Nah, ini misal kita punya table A, table B. Kita kan mau pindahin table yang kolom yang aslinya di sini atau gimana? Yo kolom yang ada di sini kita mau pindahin ke tengah sini. Caranya gimana? Ya udah di sini kita pindah yang ini sampai sini. Ya, ini anggap aja rapi. Dari sini kita pindah dulu ke sini. Kan jadi dia akan geser. Udah digeser, dia udah pindah sini baru kita pindahin. Apakah itu worth it? Worth the effort? It depends. Tapi kalau menurutku sih ya udahlah biarin aja. Biarin aja dia ada di pojok. Tuh. Nah, atau yang paling enaknya adalah kita pakai view, yaitu topik kita hari ini. Jadi dari topik ya. Nah, ini topik kita hari ini. Jadi kita query cuma ngelihat konten-konten apa aja sih yang ada di sebuah table. Misal kita punya table X, table Y. Terus kita mau narik data. Yang hasilnya hampir sama kayak data retrieval, tapi kita nggak ngubah isinya sama sekali. Jadi cuma view. Kalau kayak dokumen itu, nah kalau misalnya ini, kalau kalian pakai BigQuery, nanti kayak di startup itu biasanya sih kayak Gojek yang aku tahu itu, Grab aku tahu. Tapi yang jelas kalau nanti waktu interview terus tanya, oh ini ada kalau nanti query kena biaya itu biasa pakai BigQuery itu. Narik data itu bayar, tapi kalau view itu gratis. Intermezzo dikit. Nah, jadi kalau kita pakai view, kita bisa create. Jadi kayak view itu nanti kita bisa punya table X, table Y. Kita nggak ngubah isinya, tapi kita buat sebuah temporary table atau table yang ada sementara waktu kita pakai view ini. Nah, ini bisa diatur nih, kita mau apa aja yang mau dilihat. Kayak misal kita ambil satu dataset, commerce. Sini misal e-commerce data. Nah, kita mau view table, kita mau view cuma invoice number, invoice date, sama customer ID. Kita nggak perlu alter, kita cuma view yang kita butuhin. Nanti ini kita akan masuk ke sini topik hari ini.
Itu sebenarnya alternatif yang menurutku worth the effort karena nggak banyak-banyak. Karena sebenarnya kalau nanti di waktu kerja sih kalau bisa cari yang minimum effort, maximal result, efisiensi. Jadi gitu, Mas Manda. Apakah sudah cukup jelas? Oke. Sip. Nah, kemarin DB-nya hilang. Oh ya hilang, DB-nya hilang. Di ini Kak, kalau hilang dia dicek di klik kanan, terus dia ada kayak pengaturan buat nunjukin ininya gitu. Di edit connection kalau nggak salah. Oh ya ya ya. Di Postgres-nya. Iya, di Postgres-nya. Ya. Di servernya klik kanan, terus edit connection. Terus yang PostgreSQL, Mhm. Deh. ya ada tulisannya gitu. Iya. Sip. Thank you. Ya, ini nggak apa-apa sih. Coba lihat di sini sudah bisa sih pakai yang ini juga. Memang kadang-kadang suka begini. Oke, no problem. Kita bisa pakai ini aja. Kita misal eh, kita create table baru aja. Oke, create table. Oke, siap. Nah, memang itu database coba-coba deh. Jadi memang apa ya, kalau hilang-hilang tuh biasa, nggak biasa juga. Biasanya di filter ada. Jadi berapa cara kalau misalnya database-nya tiba-tiba hilang nih. Nah, defaultnya emang ke hide gitu. Sebenarnya enggak sih. Cuma kemarin aku tak-atik kayaknya lupa di save. Harusnya sih langsung ke save, tapi ya udahlah. Happens quite long time karena kemarin aku nyoba tak-atik yang Postgres, connection-nya yang lain. Aku kemarin ngubah-ngubah ini soalnya ngubah-ngubah role. Tak-atik. Oke. Oh iya, show all data. Atau kita juga bisa pakai ini. Kadang kita juga bisa pakai connection view yang simple. Nah, ini bisa nih show database. Connection change. Nah, nih. Nah, kalau misalnya ya udah, ini kita nggak apa-apa kok. Ini nggak terlalu masalah sebenarnya. Ini untuk simplify. Tapi benar kita pakai ini bisa untuk show all database. Jadi di sini hilang tapi enggak. Kita lanjut di sini aja. F4, sorry, F4, F3. Kita buat new script. Kita buat ini. Links belum ada kalau nggak salah. KIJKL.
create table links. Ting. Refresh. Oke. Nah, ini bisa lihat juga dari filter. Nah, ini links ada nih. Yang isinya kita punya 3 jenis. Oh, 3 link ID, title, sama URL. Terus kita mau tambah kolom. Ini isinya kayak gimana sih si table link ini? Kita bikin script baru lagi. Ini kan table link udah kita create deh. Kita tinggal select from links. Nah, ini nih. Kita punya kayak ini. Terus ini aku ngelakukan apa sih? Yang ini select from. Ini ada sebuah tools proses namanya data retrieval atau kita narik data. Jadi hasilnya kayak gimana? Kayak di bawah ini. Close aja deh. Select from links. Kita cuma punya 3 kolom. Nah, apa sih yang mau kita lakukan sekarang? Kita mau tambahin kolom, dia itu jenisnya boolean. Masih ingat boolean itu apa? Di chat. Tulis di chat. Boolean itu apa? Oke, true false. Oke, betul. Jadi ini kita untuk lihat true false. 01, betul. Kayak hasil bola. Nah, ini kita run, terus ini langsung kita bikin select from links. Nah, ini ya tadi execute script, execute query. Ini kita udah buat table baru. Kita buatnya gimana? Kita pakai alter table. Jadi kita bukan add table, tapi kita alter table terus add column. Jadi ingat kalau misalnya kita mau nambah kolom, itu kita ngubah struktur table. Ngubah struktur table itu pakai apa? Alter. Karena nanti ada juga fungsi add. Nah, bedanya add itu adalah kita nambah data. Terus, wah pusing Kak, bedain nambah data atau nggak nambah data. Itu lihatnya gini aja. Kalau data itu ditambah, table kita tuh berubah nggak formatnya? Apakah kita nambah kolom, kolomnya geser, kolomnya delete, atau bahkan table-nya di delete. Nah, kalau misalnya agak susah buat bayangin, kita buka aja Excel. Semoga dataset yang benar. Dan semoga nggak bikin lemot. Nah, salah. Oh, ini nggak ada. Misalkan ini kolom 1, kolom 8. Ini kalau misalnya kita nambah row, si ini konten ini kan nggak berubah.
maksudnya struktur dari table ini nggak berubah. Kalau kita nambah row, cuma kalau nambah kolom, ini yang bisa dibilang strukturnya berubah, itu kita pakai alter table. Nah, ini kita lihat nih. Kalau kita tambah lagi alter table, add column, ini namanya pasif. Alt X, batasan. Nah, ini kita coba run. Up. Nah, ini buka yang kolom pasif. Kalau kita mau delete gimana? Udah, kita tinggal pakai ini. Nah, ini bisa dipindah somewhere nggak ya? Nah, ini kayaknya lebih enak. Kita pakai drop. Ini kita drop kolom pasif. Ini boolean nggak perlu. Terus kita tambah lagi rename kolom aktif. Nah, kalau rename itu ada pasangannya. Nah, title to apa? Rename table active to aktif. Nah, ini kita coba lihat. Kita melakukan dua hal yang berbeda. 3 malah. Kita pertama, kita ngedrop kolom yang ini. Kita pertama drop kolom yang namanya pasif, terus kita rename yang dari aktif jadi aktif bahasa Inggris jadi aktif bahasa Indonesia. Sama ketiga kita data retrieval untuk kita coba lihat isinya. Oh ternyata bisa. Nah ini nih contohnya kenapa kok yang if exists itu berguna. Karena kalau misalnya error kita kayak wah ini tadi data yang masuk yang mana aja nih. Ntar jangan-jangan waktu kita execute script hilang semua lagi atau karena kalau si SQL itu bisa langsung apa ya istilahnya tuh menjalankan banyak hal dalam satu waktu. Oke. Next. Kita pakai ini. Link ini sudah insert into cek wait. Alter table add column. Oh ini cuma cek oke. Bentar. Nah, ini beberapa contoh dari alter.
check value, add constraint, dan lain sebagainya. Cuma kita nggak sampai sejauh itu, kita biasanya sih cuma untuk create, add, alter table, rename table. Atau ini kasih default value. Default value itu misalnya kayak gimana sih? Misal kalau misalnya kita create new table, create new row, tambahin data baru, udah ada isinya. Misal apa ya? Oh ini kan kosong, atau ada yang ada isinya apa, gitu-gitu. Ini contoh untuk alter table. Nah, sampai sini alter, drop, add. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita pindah ke next? Nah, kalau nggak ada, kita akan ke view. Tuh. Ini kok tulisannya advance. Sebenarnya advance tuh nggak advance banget. Cuma kalau view ini dia lebih ke kita cuma lihat beberapa data tanpa ngubah struktur table. Maksudnya gimana nih? Jadi kan kayak yang tadi aku ceritain dikit, misal di folder apa ya, film misal. Oh, ini kan panjang nih. Kita coba select all from film. Tuh, ini kan kita lihat ini ada film ID, title, description, year segala macam walaupun kosong. Nah, kita pengen buat sebuah table temporary. Temporary table itu kayak gimana sih maksudnya? Jadi sebuah table yang dia itu ngambil konten dari table A, table B, table C, table D, tapi dalamnya isinya nggak berubah. Tapi isinya tuh nggak ngubah. Jadi isi datanya tuh tetap sama. Jadi kita buat table sementara. Atau kayak gimana? Tapi gimana nih kalau konsep table sementara tuh kebayang nggak? Oke, masih belum ya, masih bingung. Oke. Gini, masih belum kebayang. Oke. Jadi kita kalau malam-malam itu paling enak ngomongin makanan. Jadi aku sambil ini nunjukin yang butuh-butuh aja. Iya. Jadi misal kita punya table, jadi gini. Jadi misal kita punya table, oke, kita buka dataset Kaggle aja deh.
Ini kita cari data set yang agak table baru sementara isi 2 itu. Iya, kurang lebih gitu. Jadi commerce saya ceknya apakah ini yang saya cari. Jadi ini deh kebijakan negara. Tapi ini kita punya 3 table. 1 procurement. Ini kita FMCG lagi. Terus ini operations. Terus ini warehousing. Ini misal procurement itu ada number, terus raw materials. Ini kita 3 aja deh biar nggak puyeng. Production, terus item atau manufacturing. Raw materials ini apa? Production, manufacturing, terus operation atau warehousing deh. Dua aja deh biar nggak pusing. Nah, warehousing ini warehouse item expire date expiration. Kita punya 2 table. Nah, kita mau lihat nih production, manufacturing, kehalang sama ini remote control. Nah, kita mau lihat table yang isinya production, manufacturing, sama warehouse dan item. Ini item deh. Raw material, item, manufacturing. Kita mau lihat production. Mana sih tadi? Biar gak diganti bingung. Kita mau lihat item, manufacturing. Sama expiration. Misal contoh ini nih. Nah, kita mau buat table baru. Isinya tuh narik dari sini. Jadi nggak semua table tuh kita lihat isinya. Dan nanti apa yang ada di sini, dia itu kayak gini. Kalau misalnya kita pakai Excel, up item di mana tuh? Lookup ini table array ada di sini dan itulah. Jadi ntar dia VLOOKUP-nya itu yang ada di sini, item nomor sekian apa, nomor sekian apa. Jadi apa yang ada di table procurement, table warehousing, atau bahkan kita cuma alternatifnya nih, ini procurement perjuangan lah. Misal. Kita cuma lihat ini aja nih. Jadi raw materials ini, manufacturing ini. Ini kayak ini nanti. Jadi isinya nih dia akan langsung dia ngambil aja. Tapi bentuk dan konten dari table asli itu nggak berubah. Jadi kita buat table baru,
yang narik data dari tabel lama, tapi isi dari tabel lama tuh nggak diutak-atik sama sekali. Gimana? Udah masih bingung? Apakah masih puyeng? Kayak VLOOKUP ya, benar. Nah, ada bayangan. Jadi gitu contohnya si view. Jadi nggak ada. Jadi kita bisa select, kita bisa narik data tanpa ngubah tabel aslinya. Kayak VLOOKUP lah. Kita VLOOKUP dari tabel kita yang banyak itu, kita tarik sebagian. Jadi kita utak-atik di situ, yang di big data kita, database kita nggak berubah. Nah, ini kalau yang pakai BigQuery, ini bermanfaat banget nih, karena kalau pakai view, dia nggak bayar. Karena ini BigQuery tarik data bayar. Ini ya kalau nanti di orang-orang Gojek sih, ntar bakal cerita kayak sudah tuh pakai BigQuery, satu kali query bayar. Tapi kalau view enggak, karena data yang ada di table itu nggak berubah sama sekali. Jadi kita kalau kayak dokumen tuh, misal yang C1, C2, C3 itu, ini misal nih, kita protect sheet-nya. Ini ceritanya kalau kita nggak punya akses, kita nggak di-grant akses untuk table procurement. Cuma kita punya akses untuk ini. Nah, jadi untuk si sheet pemuda Pancasila tadi apa sih? Oh, procurement perjuangan. Si procurement perjuangan ini walaupun kita nggak punya akses database procurement, either kita nggak bisa buka atau kita read only, kita bisa tetap ngambil itunya pemuda Pancasila. Ya, PPPP. Udah PPPP di chat P. Udah lowongan kerja kagak? Nah, itu. Nah, ini fungsinya view. Karena kayak aku tuh ada berapa table yang bisa ngambil read only, ada yang bahkan nggak bisa read langsung, harus pakai Oracle tuh harus view apa itu. Nah, caranya gimana? Aku coba cek objective domain. Nah, ini. Ini kita create view. Oh, ini panjang juga nih. Customer address. Coba kita lihat sampel database-nya lagi. Ini DVD rental tuh kayak yang kita pakai sekarang. Oh, ini beda ya. Inventory. Ini Sakila beda ya. Aktor, country. Sama nggak ya? Oh, sama. Nah, kita cuma mau lihat ini nih.
customer, address, city, country. Relationship-nya gimana? Customer ID. Nih. Kita punya table 4 yang mau kita ambil contoh. Kenapa? Karena kita mau ngambil sampel dari sini aja. Nah, kita nih, oh ini belum diisi ya datanya. Oke, kalau gitu kita habis ini break dulu 10 menit, udah jam 8. Nanti aku masukin datanya biar nanti masa datanya kosongan gitu kan. Ini data baru kita buat view-nya. Karena ini kayaknya kemarin belum diisi. Jadi kayak baru dibuat table tapi nggak diisi. Jadi kita break 8.11 kita kembali lagi. Buat yang udah siapin game kita ice breaking dulu. Oke, kalau gitu sampai ketemu 10 menit lagi.
Hidup pemuda Pancasila. Oke, cek cek. Nah, ini untuk kelompok berapa? Hari ini kelompok 5 ya? Iya bang. Oke, siap. Mau ini share screen buat gamesnya? Iya kak. Oke. Stop sharing. Ya, Bentar ya kak. siap. Gak apa-apa. Oke teman-teman, sebelum share screen-nya bisa, game kita kali ini itu TTS. Dan untuk ngejawabnya itu kita bagi per kelompok ya. Kelompoknya itu sesuai dengan kelompok yang dah dibagiin ke Agung kemarin. Untuk ngejawab pertanyaannya dari TTS-nya itu yaitu setiap kelompok hanya bisa ngejawab sekali saja dengan dalam satu pertanyaan. Jadi harus benar-benar dipikirkan ya. Terus jika jawabannya benar dapat poin 10. Kalau nggak benar nggak dapat poin. Terus peraturan yang kedua yaitu kalau ngejawabnya kalau bisa on mic ya supaya game kita ini lebih menyenangkan gitu. Terus kami bakalan pilih secara random kelompok mana yang ngejawab duluan gitu. Oke, siap. Oke, share screen ya teman-teman. Bentar ya teman-teman, ada kendala Mas di share screen-nya. Iya, betul. Kalau kelompok yang paling banyak poinnya akan dapat tiket konser Twice. Atau enggak dapat sepeda dari apa, Pak Jokowi? Agak lama ya teman-teman, mohon bersabar. Nggak apa-apa, demi sepeda. Oke, TTS jalan untuk ya. Next slide untuk soal pertama. Oke, binatang yang hinggap di makanan.
Untuk kelompok 2 boleh jawab. Kami beri waktu 5 detik aja. Lalat. Apa? Boleh diulang? Lalat. Yakin? Yakin. Oke. Kelompok 2 lalat. Untuk teman-teman kelompok 5 boleh ditulis ya jawabannya. Untuk kelompok 3, binatang yang hidup di makanan. Lapar bang, lapar, Lapar. lapar, lapar, lapar. Boleh lapar. Untuk kelompok 3 jawabannya lapar. Kelompok 4. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 4 nggak tahu. Kelompok 1, Lalat. lalat juga. Nggak bisa lagi lalat, Kak. Ya udah Kelompok laler. lalat. Oke. Kita lihat jawabannya. Yang salah bakal kita submit down. Ya, jawabannya Yo, lapar. 3 nih bos. Oke, kelompok 3 dapat 10 poin. Untuk soal berikutnya. Kalau haus minum, kelompok 3 boleh jawab. Satu, 2, 3, Itu 4. udah ada di chat. Minum di chat. aja katanya. Oh, aja. Oke, kelompok 3 jawabannya aja. Untuk kelompok 4, apakah menyerah juga untuk pertanyaan nomor 2 ini? Oh, jawabannya apa ya? Kelompok 4, adu. Oke, untuk kelompok berapa? Kelompok 2 ya, kelompok 2. Jawabannya apa? Ada 3 kotak, huruf pertama A. Nggak tahu ya? Oke, kita langsung ke kelompok 1 biar untuk mempercepat waktu. Kelompok 1 jawabannya aja tuh. ASI. Oke, jawabannya ASI. Wah. Oke, itu jawabannya. Next, Kak. Aja, ya, kelompok 3 lagi. Kayaknya kelompok 3 yang akan bakalan dapat sepeda ini. Soal berikutnya. Pesawat mendarat di Ba untuk berapa kota itu? Satu. Oke, untuk kelompok 1 boleh jawab. Kalau bisa on mic ya teman-teman. Soalnya kalau dari chat susah bacanya. Bandung. Boleh. Kelompok 2 Bantuin. bantuin. Untuk kelompok 3 Bantuin. bantuin juga ya. Kelompok 4 Bantuin. kok bantuin semua? Oke, jawabannya adalah jadi bantuin. Jadi gara-gara semua jawab bantuin jadi nggak ada yang dapat poin. Oke. Soal berikutnya. Matahari terbenam hari mulai. Untuk kelompok 1 gara-gara semua betul jadi nggak dapat poin ya Kak Rahma. Maaf. Untuk kelompok 1 apa jawabannya? Oke, next. Untuk kelompok 3 ada yang tahu jawabannya? Pulang. Apa? Pulang. Ulang. Oke. Kelompok 3 jawab ulang. Kelompok 4 Pulang. ulang juga ya? Pulang atau ulang? Pulang.
Oh, pulang. Untuk kelompok 1, nggak tahu ya. Aduh, kayaknya kelompok 1 ini kurang gitulah ya. Oh, gunung. Oke, jawabannya adalah pulang. Yang betul tadi kelompok siapa itu? Kelompok 3 ya? Iya, kelompok 3 kayaknya. Kalau tegang beda tuh konteksnya. Malam tegang. Itu bisa Iya. artinya, waduh, bahaya. Wah, lanjut. Daripada nanti Oke, soal berikutnya. Hewan pemakan segalanya. Ada 5 kota, huruf terakhirnya itu S. Untuk kelompok 3, boleh Hmm, rakus. Nggak tahu. Rakus rakus kali. ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 juga rakus. Kelompok 2, tikus ya. Kelompok berapa sekarang? Oh, kelompok 4. Oh, rakus. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, rakus. Berarti kelompok 4 yang menang. Kelompok 4 dapatkan 10 poin. Kelompok Kelompok 3 4. tadi berapa poinnya? 2 ya? Baru 20. Guys, Maling, saran aja nih maling, kelompok 4 biar maling. biar lebih seru gimana kalau jawabnya rebutan. Jadi siapa dulu gitu? Apa? Setuju. Jawabnya rebutan. Jadi Oh, harus on me. iya boleh. Sekarang Iya, kita ganti setuju sama peraturannya. teman-teman Jawabannya juga. rebutannya, tapi on me. Oke, masih banyak soal kita teman-teman. Untuk mendapatkan 1 sepeda. Oke, soal berikutnya. Bekas pacar disebut, ya jelas mantan lah. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Siapa paling Tiga, cepat? Kelompok 3 apa? jangan. Jangan. Kelompok lain ada yang mau menebak? Gak ada ya? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jangan. Ya betul. Berarti kelompok 3 udah dapat 30 poin. Kelompok 4 10 poin. Kelompok 2 nggak dapat poin. Kelompok 1 juga nggak dapat poin. Belum ada poinnya. Oke. Soal berikutnya. Andi basah kuyup karena ada 5 kotak. Huruf pertamanya H, huruf terakhirnya N. Ayo teman-teman, siapa yang mau menjawab kelompok berapa? Hadiah kita banyak ini. Ada sepeda, ada iPhone. Jangan sampai nih hadiahnya diborong kelompok 3 semua. Kayaknya kelompok 3 yang bakal dapat hadiahnya. Andi basah kuyup karena ada 4 kotak. Huruf pertamanya H. Kelompok 1, ya, jawabannya apa? Hussein. Oke, kelompok 1 jawabannya Hussein. Kita lihat apakah betul. Apa Hussein ini? Ya, betul Hussein. Ini Husen apa? Ini nggak ada penjelasan. Itu si Andi tuh bahasa Kurd gara-gara di Maksud Husen. Husen. Ini Husen siapa anjir? Hussein, aku Itu juga kan nggak tahu. temennya Andi. Oh, temen Andi aja nggak jelas tuh. Ya, gitulah dia. Oke. Oke, Kalau yang soal lain masih berikutnya. kalau yang lain masih di nalar ya, ini Husen siapa jir? Oke, soal berikutnya. Kelompok 1 dapat poin ya. Oh, berarti kelompok 1 ada berapa poinnya Kak Alia? 10 ya? 10.
Ini Oke, mau coba. Buyar. tunggu dulu. Nggak tahu. Tunggu dulu, Ya, Kak. Aku baca soalnya dulu. Buah yang dipotong-potong, diulek, campur gula Jawa dan cabai jadinya ada 5 pot. buyar. Oke, kelompok 3 buyar. Nggak tahu, ngaco aja loh. Gak boleh ngaco ini. Ini serius ini, Kak. Terus Kelompok 4. coba jelasin Husen Rusak. dulu. Coba itu Husen siapa? Kelompok 4 apa Rusak. jawabannya? Rusak. Oke, kita lihat siapa yang benar. Ya, rusak. Kelompok 4 dapat 10 poin. Oke, next. Lorenzo Marquez Rossi kejar-kejaran. Salib menyalip di... Husen jadi kami. Oke, soal ini siapa yang mau jawab, teman-teman? Kelompok berapa? Ayo guys, waktu terus berjalan nih. Iya. Kalau nggak ada yang ngejawab, nilainya bakalan kita kurangi semua. Yang nggak dapat nilai jadi minus 10. Ya, kelompok 1, jawabannya biarkan. Oke, kita lihat apakah kelompok 1 betul jawabannya dibiarkan. Ya, betul. Berarti kelompok 1 dapatkan 20 poin sekarang. Oke, next. Soal berikutnya. Ikan bernapas di air dengan Tenang. apa? Apa, Bang? Tenang. Nggak tahu. Kelompok 3 tenang. Oke, kita lihat apakah betul. Tegang ya? Oh, ngelek. Rename. Tenang. Oke, kelompok 3 dapatkan 10 poin. Jadi kelompok 3 udah berapa tadi poinnya? 20 ya? Apa sih? Oh iya, 30 kayaknya. Lupa aku. Oke, soal berikutnya. Seorang barber mencukur rambut dengan... Ayo, kelompok siapa yang ingin menjawab, teman-teman? 4. Gantian. Gantian. Oke, kelompok 4 jawab gantian. Kelompok 3 mau mencoba? Kayaknya kelompok 3 udah mulai menyerah ini. Gantian. Gantian. Oke, kita Ada yang lihat bisa jawab. jelasin nggak nih kenapa jawabannya gantian? Iya. Kelompok 4 ada boleh bisa jelasin kenapa jawabannya gantian? Atau kelompok 3 ya? Kelompok 1 2. Soalnya seorang barber harus ganti-gantian motong ya. Oh, iya juga. Oke, kita lihat jawabannya. Soalnya yang digunting pertama Husen. Nah, si Andinya lagi ngeringin baju dulu, jadi gantian. Oh, mungkin masuk akal. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Jawabannya gantian. Kelompok 2 betul. Dapat poin. 4. Oh, kelompok 4 ya. Iya, kelompok 1 kayaknya tadi. Kelompok 4. Oke, soal berikutnya. Bangun tidurku terus. Bangun tidurku terus mandi. Aduh bang, Apa? Melek. Melek. Itu kelompok berapa itu? Aku 3. Kelompok 3 melek ya. Kelompok 2? Kelompok 1 melek. Oh, kelompok 1 melek. Siapa duluan tuh yang jawab? Ada yang bisa jelasin kenapa jawabannya melek, atau kelompok 1 ada yang bisa jelasin kelompok
kenapa malas? Kalau bangun tidur nggak melek ya berarti tidur. Ya masuk akal. Kelompok 2 kenapa malas? Oh, cuma nebak aja ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya betul. Melek. Next. Soal berikutnya. Benteng menyeruduk menggunakan Tenaga. kelompok berapa itu? 3 Bang. Kelompok 3 ya, tenaga. Bisa jelasin kenapa jawabannya tenaga? Iya kan kalau nyeruduk harus pakai tenaga. Kalau nggak pakai tenaga ya nggak nyeruduk Bang. Yakin dengan jawabannya tenaga? Kalau salah ini dikurangin ya. Jadi Iya tenaga. hidup banteng. Siapa hidup banteng? Gak ada peraturannya kita buat sendiri. Gara-gara pertanyaannya juga ngaco-ngaco. Jadi peraturannya juga ngaco-ngaco juga ya Bang. Kita Oke, jawabannya Kak lihat. Ya, tenaga betul. Kelompok 3 tambah poin. Oke, soal berikutnya. Ani menggambar segitiga sama kelompok siapa yang mau coba? Poin paling banyak. Tenang teman-teman, poinnya kami tetap tulis kok. Kiki. Kelompok 1 jawabannya Kiki. Kelompok 2 mau coba? Atau kelompok 3, kelompok 4? Kiki semua ya? Ada yang bisa jelasin kenapa jawabannya Kiki? Teman-teman. Nggak ada ya? Cuma nama debak aja. Kiki temannya Ani. Kiki temannya Ani. Ya, masuk akal. Lihat jawabannya. Ya, betul, Kiki. Kelompok 1, karena semua menjawab Kiki, jadi nggak ada yang dapat poin. Next. Agus. Agus. Agus pengen bermain bola di Bolehkan. kelompok berapa itu? Kelompok Bolehkan. Boleh berikan penjelasan untuk mempertahankan jawabannya. iya dia pengen main bola terus dibolehin sama mamanya. Oke, kita lihat jawabannya. Kok Husen-Husen terus ini dari tadi? Ya, betul. Dibolehkan. Kelompok 1. Kayaknya kelompok 1 ini pemenangnya. Oke, next. Biasanya orang meninggal di kuburan. Kabarin. Oh, kabarin. Kelompok siapa itu? Kelompok 3. Oke. Boleh bisa memberikan penjelasannya, Kak? Kenapa? Karena kalau ada berita orang meninggal ya harus dikabarin. Oke. Kelompok 4 mau mencoba? Atau kelompok 2, kelompok 1 mungkin? Nggak ada ya? Oke. Jawabannya, Kak? Ya, jawabannya kabarin. Kelompok 3 dapat 10 poin lagi. Next. Cincin dipakai di jari. Ada 5 kotak. Huruf pertamanya M. Masuk. Kelompok berapa itu? Kelompok 1. Masuk. Kayaknya Iya. kelompok 1 ngelihat dari Google ya kan? Enggak, Bang. Oh, oke. Kenapa jawabannya apa tadi jawaban masuk? Kenapa jawabannya masuk?
Kalau nggak masuk nggak bisa dipakai. Oh, boleh. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, betul. Ini ada soal terakhir. Bismillah, Ipon. Di akuarium ada ikan 10 mati, 2 tinggal. Ada yang mau mencoba? Teman-teman, soal terakhir. Soal terakhir ini dapat 50 poin. Terakhir banget, Kak. Ada yang mau coba, teman-teman? Dapat 50 poin. Kalau nggak ada yang jawab, semua poin-poin kalian tadi kita hanguskan supaya nggak ada yang dapat Dibuang. hadiah. Kelompok 1 dibuang. Dibuang? Ya. Oke. Kelompok 2. Ini harus setiap kelompok harus ada jawabannya ya. Pertanyaan terakhir. Kelompok 2. Oh, nggak ada ya. Kelompok 3 Dibuang. dibuang. Kelompok 4. Ayo teman-teman kelompok 4. Nggak ada ya. Oke, kita lihat jawabannya. Dibuang. Oke, gara-gara semua jawab dibuang, jadi nggak ada yang dapat poin. Mending nggak usah Oke. ditanya nggak sih? Oke, jadi kesimpulannya dari semua pertanyaan yang paling banyak menjawab betul yaitu kelompok 4. Oke, sekian. Terima kasih. Kami Kelompok kembalikan 3, kepada Bang Bang. Alvin. Keputusan panitia udah mutlak ya teman-teman. Nggak ada lagi, nggak boleh diganggu gugat. Oke, thank you buat kelompok 5. Buat kelompok 4, sepeda sama laptopnya bisa diambil di kosan 11 itu. Sebenarnya kenapa 4 menang karena itu sih. Dekatnya ada kosan dari ini. Dan juga untuk Husen, thank you udah ikutan kelas juga. Kita lanjut lagi. Ini tinggal dikit lagi. Malah jadi segitiga sama kaki tadi. Fotonya si Husen. Awas nanti disiram-siram. Oke, kita buka. Oh ini deh, aku akan tunjukin caranya untuk masukin DVD rental dari awal banget. Tuh, tidak bisa. Use by another user. Oh, sebentar. Nah, jadi kita kayak start from ini fresh, kita ulang gimana caranya kita restore backup yang ada di ini SQL. Karena sebelum kita create ini kita load dulu. Jadi kalau nggak salah aku udah kasih sampel database. Jadi kan kemarin kan kita coba pakai copy paste, sekarang ini pakai database restore. Dari awal banget kita coba. Ternyata memang DVD rental tuh kok hapus. Jadi kayak kenapa hilang itu coba-coba ternyata emang kok hapus sih. Buat biar di kelas kita ngulang dari awal kayak gini. Nah, pertama kita create database name. Terus habis ini kalau nggak muncul kita refresh. Dia langsung muncul, tapi kadang kalau nggak muncul kita harus refresh. Terus lah, kok di refresh malah hilang.
ini kayak tadi nih. Connection is unstable. Kita coba close. Biasanya tuh ada catch file atau ada file-file yang apa ya? File nyangkut. Space. Kita buat. Sorry. Di database itu cuma ada satu. Ini. Biasa tadi bisa padahal kalau nggak bisa kita akan buat ini baru namanya differential 2. Jadi kayak ke hide. Oke, dia akan muncul sini. Kita refresh. Ya, ada. Duh, hilang lagi. Emang suka gitu dia. Tadi differential 3. Terus kita pakai tools, terus kita restore. Terus kan ada restore setting. Nah, kita ganti dulu sesuai sama format yang kita pakai. Nah, di sini kita yang aku kasih itu bentuknya ini differential tar, dibuka terus start. Ini kita yes, dia akan tarik data semua. Terus ini 1,24 titik. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya udah keisi semua. Terus tuh kan tadi sama Kak. Nah, yang di sini masih kosong. Tapi kalau yang di sini yang hasil backup, ini kita coba buka. F3. Kita new script. Kita misal mau lihat skema yang banyak isinya apa nih? Rental. Select from rental. Nah, sini udah ada isinya semua nih di bawah. Oh iya, absen. Start. Aku pause share bentar ya. Ambil ke 30 ya. Oh iya, belum boleh share. Nah, itu link absensinya. Ini contohnya. Nah, ini kan kita mau lihat rental. Tapi kalau kita mau lihat table rental yang dari ini Postgres bisa atau enggak? Yang masih kosong. Kita coba. Nah, ini nih. Kalau kita coba lihat dari kita mau ngintip isinya
table yang ada di database atau skema lain, itu bisa juga. Jadi select from, ini nama database-nya, ini skemanya, ini table-nya. Terus kok kita bukanya cuma yang ini, cuma yang kita apa namanya tadi, DVD rental 3. Ke public rental. Ini contoh kalau kita ngambil data. Sekarang kita pakai si skema di DVD rental aja. Nah, ini kita udah pakai database DVD rental 3 yang udah ada isinya. Nah, di sini kita mau lihat nih. Kita mau buat, ini kita create view. Jadi kita akan membuat sebuah tabel yang namanya ini. Tapi kita nggak usah pakai semuanya. Kenapa? Karena sebenarnya materi harusnya sih minggu depan dibahasnya. Karena ini masuk namanya data retrieval. Kalau nggak nih kita, ntar aku cek ini. Hari ini hari apa? Rabu ya? Ini bisa Kamis, Jumat. Cluster non-cluster. Oh, ini aku akan selipin ini deh. Data retrieval. SQL. Ini sebenarnya yang paling penting sih di SQL. Ini narik data itu gimana? Jadi data retrieval itu ada kayak hierarkinya. Nih. Jadi select from where select from where group by having order by limit. Tapi yang paling penting ini adalah select from where group by itu dia akan kelompokin. Jadi gini, pertama select itu kita minta data apa aja sih yang kita ambil, itu paling atas banget. Di sini kayak tadi aku ambil contoh, kita punya table rental, di sini ada ID, rental date, inventory ID, customer ID, segala macam lengkap. Yes. Bisa tolong send foto yang itu nggak, yang select itu ke grup, ke chat Zoom. Oh, boleh, boleh. Oke, monggo Husen. Jangan disembunyiin lagi absensinya ya. Atau nyiram-nyiram lagi. Masih Kak. Siap. Nah, ini. Jadi pertama select. Nah, di sini kan aku ngambil kan select bintang. Itu artinya bintang itu semua. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom itu kita masukin semua. Terus kalau kita cuma pengen
ngambil inventory rental ID, terus inventory ID, sama staff ID. Kita coba. Set. Nah, di sini kalau kita mau ngambil sebagian, kita tinggal kasih aja ini koma, koma. Kak mau nanya, Yes. ketika select ini dia harus satu table atau bisa dari table lain loncat-loncat? Dia bisa, kalau lompat-lompat sih biasanya pakai join sih. Nanti. Kalau gitu bedanya sama view apa, Kak? Nah, kalau view itu dia akan gabungin ini. Ntar kita akan ke sana. Jadi Oke, aku makasih, Kak. jelasin. Oke, siap. Kan jelasin ini dulu. Karena kayaknya data retrieval sih harusnya diajarin dulu sebelum view. Karena kalau tadi aku lihat ini view ngelihat kayak gini kan pusing nih. Wah. Tapi sebenarnya ini nggak ini kok. Ini memang agak berlapis. Nah, ini jadi dia ini kalau tadi misalnya kalian lihat ini kok panjang banget ininya. Aku breakdown. Mana ya? Snipping tools. Nah, aku ini aja nih. Nah, jadi sebenarnya kalau ini tadi aku lihat ini ya lah. Ini sebenarnya ada berapa komponen yang beda. Set. Sebenarnya komponen ini nih yaitu cuma ada select, from, terus dia ada join. Join itu jadi kita gabungin dua table. Ini sebenarnya baru minggu depan sih kita bahas ini. Jadi kayak nanti yang pas minggu keempat kita akan balik sini lagi untuk apa yang apa istilahnya nih yang agak sedikit berlapis-lapis. Karena di sini dia bikin view baru customer master. Review customer master S ini select ini SID first name. Oke, ini terlalu jadi kayak gambaran ini kalau penjelasannya nih dia buat satu table baru yang isinya address, postal code, dinamain zip code, ini phone number, city, country, di mana ini aktif. Harusnya ini harusnya sih kita bahas DML, data manipulation language, belum masuk ini. Tapi aku akan bahas basicnya dulu aja deh, biar tidak puyeng. Jadi kalau narik data tuh gini, pertama itu select. Select itu buat narik kolom apa aja. Kalau 2 atau 3 tuh bisa atau enggak. 2 ini biasanya bisa. Tapi gini, select rental ID, from rental sama apa. Walaupun jarang biasanya pakai join. Ntar kita coba deh. Kita ke sana. Ini select, misal kita mau 3 ini, pisahin pakai koma, from, ini tabelnya mana aja. Terus selanjutnya yang penting lagi itu where. Where itu
Kita pakai ini lagi. Nah, where itu adalah tes. Nah, nah ini where kita misal inventory ID nah ini misal kita filter inventory ID, kita mau lihat kok hilang. Kita mau lihat misal yang semua yang dikerjain sama si staff ID nomor 2. Oh, belum kasih where. Nah, nah ini kalau misalnya kita pakai Excel nih sama dengan ini filter staff ID sama dengan 2. Tuh, si Mike sama John. Sebenarnya bisa sih langsung pakai ini. Pakai GUI-nya cuma apa namanya nih? Cuma kalau datanya banyak lebih susah. Select from where. Terus kalau misalnya nih kita mau ganti nah, kita misal mau ganti inventory ID. Tes. Yes, oke. Ya, tadi ada yang mau nanya? Tadi ada yang tes, ada yang mau tes. Hilang lagi tadi ya? Oke. Tadi sampai ini ya. Where select from. Nih kita misal mau lihat rental ID, inventory ID, sama staff ID. Tapi kita mau rental ID itu, rental ID itu kita namain sebagai, nah ini ganti nama di table. Kita pakai S. Nah, ini nih. Misalnya kita mau buat table yang lebih rapih, lalu kita bisa buat kayak begini. Buat ganti nama. Nah, terus misal bawahnya lagi kita mau dia ini di grup berdasarkan staff. Nah, dia nggak bisa diagregatin. Nah, itu kalau misalnya ini bisa grup bisa diagregatin atau kita kelompokin, ini kan tes tadi menghilang lagi. Oke,
sorry, habis ini kita ini aja deh. Aku lanjut dikit baru kita selesaiin. Besok kita revisit ini lagi aja nggak apa-apa. Karena ini yang sebenarnya paling crucial. Tadi kan kita udah select from where, group by, having, terus order by, nah ini, oh jadi 0 tuh, order by, misal kita mau filter dia berdasarkan inventory ID. Tuh. Terus loh kok Kak tadi kita namain ini kan inventaris, bukan nama inventory ID ya. Nah nanti kalau kita udah dikasih S, kalau udah ada S-nya tuh nanti di bawah-bawahnya itu kita mau pakai by inventory ID atau inventaris bisa, karena si ini jadi sebuah variabel. Misal ini kayak misalnya kita jadi rental, ini kita namain rent. Inventory ID itu staff ID itu sta. Order by sta. Tuh bisa dia. Gunanya untuk apa? Biasanya sih untuk mempermudah kalau nama variabelnya tuh panjang. Jadi kayak misalnya kalau matematik tuh 2x plus 3 sama dengan ABC. Jadi tinggal masukin ABC, ABC, ABC aja. Jadi sebenarnya kalau ini kenapa kok komputer tuh database tuh orang bilang ini mathematical banget, karena sebenarnya kayak versi lebih bisa dicerna dari matematik. Nah, terus yang terakhir limit itu kita mau lihat berapa data yang ada. Misal kita cuma mau lihat 50 pertama. Jadi kita order by rent, kita mau lihat 50 pertama atau 100 data pertama. Nih 100 data paling atas. Ini kita aku akan kirim lagi artikel tentang data retrieval yang masih gampang-gampang dulu aja. Terus view juga besok aku akan filter-filter dikit. Jadi paling nggak konsep dari filter tuh ada, tapi nggak langsung yang susah. Kayak tadi kan udah ada yang join segala macam. Karena join tuh minggu depan. Oh satu lagi. Nah nanti hasilnya ini tarik data ini untuk apa? Biasanya ini bisa langsung kita ekstrak. Nah, ini kita bisa ekspor data CSV proceed. Nah, nanti filenya itu akan keluar di suatu tempat. Ekspor data tadi kemana ini? Oke, next file directory, timestamp. Satu di dokumen aja lah. Nanti hilang kemana tahu? Aku cari dulu deh. Oh, bukan di sini. Nanti biasa sih ada file CSV-nya. Nah, file CSV ini bisa langsung ditaruh di Power BI atau nanti mau diolah pakai Python tuh bisa. Walaupun sebenarnya pakai Python tuh end to end juga bisa sih, dari narik data langsung dari database sampai visualisasi. Cuma kalau di sini pakai dbeaver atau pakai SQL Server itu lebih enteng biasanya. Karena ini kan kayak dedicated dan fiturnya lebih banyak. Dan satu lagi, kalau Python tuh dia nggak ada GUI atau kayak graphical user interface kayak ini kan. Wah ini mau filter mana nih? Dan dia cuma sebagian aja.
Terus aku pengen semuanya kayak di clear all, terus select all. Nanti dia akan bisa bantu ngasih kita alternatif atau dia kasih opsi kayak gini loh codingannya. Tapi kalau misalnya Python tuh benar-benar kayak ya bisa dibilang dilepas terus silakan cari sendiri di Stack Overflow. Nah, jadi ada pertanyaan untuk data retrieval. From where group by having order by limit. Besok kita masuk sini lagi aja. Baru nanti kita lihat view. Kita view. Besok kita bahas stored procedure. Sama cluster. Jadi nanti kalau aku sih akan perkuat ini dulu data retrieval biar minggu depan ya udah enak. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya praktek itu pelan-pelan. Nah, kalau misalnya nanti data retrieval itu kita akan kita besok ini deh. Coba satu ini. Data lemur. Contohnya ini kayak gini. Kita cari kandidat ID. Ntar pakai N sama OR, besok kita akan coba ini. Main ini dikit, kita selipin dikit, baru nanti kita balik ke view, baru ntar ke stored procedure, baru nanti kita itu. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sorry kalau hari ini lebih banyak extra technical issue. Terus ada issue let me know. Terus kemarin tuh ada beberapa yang ada masalah sama absensi itu udah kurus sama MyEduSolve. Jadi tenang aja. Any issue let me know. Mau dari absensi, terus di Beaver atau database. Dan jangan lupa tugas ditunggu biar besok aku ada bacaan. Dan kalian bisa ada something yang bisa di-post di LinkedIn. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Terima kasih buat Husen. Jangan nyiram-nyiram Andi lagi. Sama buat kelompok 4, jangan lupa sepeda sama laptopnya diambil. Oke, selamat malam semuanya dan sampai ketemu besok. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Kasih, Kak.